paradoksnya itu menurutku aturan atau regulasi yang dibikin pemerintah Arab Saudi ini justru bertentangan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita mau zoom out fenomena ini ya kita lihatnya sebenarnya itu bisnis ya. Orang kan bilang ya jangan lihat haji sebagai bisnis, tapi kan faktanya ada perputaran uang yang besar di situ. Ya, tiket pesawat, hotel, catering, dan terus mau telusuri Nabi Ibrahim ini, kalaupun orangnya ada, ya itu udah 5.000 6.000 tahun lalu gitu, dan jedanya sama Islam tuh bisa 4.000-an tahun gitu. Apakah bangunan Ka'bah itu memang setua itu gitu. Kalau misal ini mungkin kelemahan negara kita dalam ngelobi juga ya. Harusnya kita kan punya jamaah banyak nih, itu kan berarti kita punya daya tawar yang besar. Kalau pemerintahnya kita pinter negonya, mungkin kita bisa pasang hotel-hotel di situ, catering, bis, rumah sakit, atau ya layanan-layanan publik lainnya, karena kan masyarakat kita yang kesana. Ini mau bikin Danantara kayaknya. Oh, iya, bikin di sana, mulai supaya nembus uangnya berputar, uang haji berputar di kita juga, bukan cuma berputar di sana doang. Ini mah uang kita berputarnya di sini, uang haji di sini berputar untuk dikorupsi, terus sedangkan profitnya untuk Saudi gitu. Yang penting uang hajinya nggak dipakai MBG aja, Mbak. Kayak bisa lama-lama dipakai ya. Itu sih aku masih mikirnya kalau haji itu memang ada kepentingan bisnis dan politik di situ sih. Yang aku maksud masturbasi agama itu adalah orang yang di sosial media, apapun kejadiannya, apapun kontennya, tapi respon dia tuh selalu misalnya ceramah lah, atau solawat lah, atau ngutip ayat, dalil ya, atau ngejudge orang, tapi sebenarnya nggak nyambung gitu. Misalnya ada perempuan, dia dandan-dandan, joget-joget, itu kan banyak kayak sosial media. Terus komentarnya dia ceramah-ceramah, ngasih ayat, ngasih hadis, nakut-nakutin dosa, suruh tutup aurat. Itu kan kayak, ya udah nggak usah ditonton gitu. Itu cewek itu dandan-dandan, joget-joget bukan buat dia. Iya. Yang bangun gitu, dibantu Nabi Ismail. Terus kalau misalnya di Sirah Nabawi ada cerita misalnya Ka'bah direnovasi gitu. Tapi yang mengganjal adalah tidak adanya, maksudnya Nabi Ibrahim itu kan Nabi bapak Yahudi gitu, maksudnya di Yerusalem sana gitu. Dan Yerusalem dan Mekah itu kan jauh, dan tidak ada bukti pendukung bahwa sosok Nabi Ibrahim ini sempat tinggal di Mekah dan bangun Ka'bah gitu. Maksudnya nggak ada catatan pendukung gitu, baik dari selain dari Quran ya, nggak ada catatan dari tradisi Yahudi maupun dari tradisi Kristen. Dan udah gitu juga sebenarnya kan sosok Nabi Ibrahim ini biasanya dianggap sosok yang ahistoris gitu, yang mungkin ada, mungkin enggak gitu, mungkin legenda, mungkin tokoh beneran gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang sulit untuk dipastikan bahwa Ka'bah itu beneran udah ada di zaman Nabi Ibrahim gitu. Karena kalau misalnya kita mau telusuri Nabi Ibrahim ini, kalaupun orangnya ada, ya itu udah 5.000 6.000 tahun lalu gitu, dan jedanya sama Islam tuh bisa 4.000-an tahun gitu. Apakah bangunan Ka'bah itu memang setua itu gitu? Kan nggak ada. Cuman yang bikin sulitnya memang tidak ada penelitian khusus di Ka'bah ini. Mungkin ada hubungannya juga dengan orang asing, orang non muslim itu kan nggak boleh masuk tanah haram, nggak boleh masuk Masjidil Haram. Jadi penelitian yang bisa dilakukan juga terbatas gitu. Jadi kita kalau mau nyari tahu hasil referensinya nggak begitu banyak. Dan kalau di tradisi Islam biasanya dikasihnya ya ayat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu. Sehingga nggak bisa diverifikasi secara ilmiah, karena mungkin salah satu yang bikin itu nggak bisa karena ya peneliti yang non muslim pun nggak boleh masuk gitu ya, nggak boleh masuk ya. Kalau situs-situs sejarah di Yerusalem itu kan banyak nih, kita punya banyak sekali rujukan tentang misalnya jejak-jejak Nabi Isa, jejak-jejak Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu ya. Meskipun tokohnya dianggap ahistoris atau ceritanya historis, tapi jejak-jejaknya itu masih bisa diteliti. Tapi kalau Ka'bah tuh agak sulit gitu. Tapi kalau berdasarkan perspektifnya Kak Mela, yang dianggap suci itu sebenarnya bangunannya atau
maknanya atau seperti apa gitu. Kan tanah suci gitu ya. Sehingga semua orang berlomba-lomba sampai ngejual tanah warisan nenek moyang dan semuanya pada kesana semuanya gitu. Itu tuh gimana sih perspektifmu tentang ini, tentang tanah yang suci ini? Tanah suci itu kan sebenarnya alih bahasa dari tanah haram ya. Maksudnya kalau orang Arab tuh justru nyebutnya tanah haram, yang maksudnya haram bagi non muslim masuk gitu. Tapi kita nyebutnya tanah suci karena itu tanah yang suci bagi kita. Kayak kalau menurut aku pribadi ya itu kan sebenarnya simbol aja ya. Maksudnya ya itu simbol aja, dan mengenai ada orang-orang yang memaksakan untuk datang ya, itu lebih karena keinginan pribadi dan keinginan kolektif, dan mungkin juga hasil marketing ya. Maksudnya kan banyak agen-agen haji di negara kita, dan bukan cuma agen ya, maksudnya kayak Kementerian Agama, lembaga haji kita kan ada pastinya antar dua pemerintah ini hubungan bilateralnya adalah lobby-lobby tentang haji, tentang kuotanya dan gimana-gimana. Ya kalau kita mau zoom out fenomena ini ya, kita lihatnya sebenarnya itu bisnis ya. Orang kan bilang ya jangan lihat haji sebagai bisnis, tapi kan faktanya ada perputaran uang yang besar di situ. Ya, tiket pesawat, hotel, catering, dan seterusnya. Dan itu juga mungkin yang bikin Ka'bah Ka'bah sedikit sekali referensi arkeologisnya mungkin karena nggak pernah tutup, karena kan selalu ramai jamaah. Supaya nggak dikritisi bisa jadi kan ya? Itu bisa jadi, tapi ya tapi itu kan prasangka ya, itu kan asumsi gitu. Kita nggak tahu, yang jelas yang kita tahu nggak banyak referensi. Tapi yang jadi persoalan yang menurutku sangat serius ini terkait dengan kesadaran gitu. Ketika kemudian pengagung-agungan Ka'bah ini menjadi sebuah pengkultusan, dan kemudian orang yang datang ke sana itu mulai meyakini bahwa ya kalau mau menemukan Allah itu ya di sini, yang di luar sana nggak ada Allah. Ya itu tuh yang jadi masalah menurutku. Gimana Kak Rob? Ya menurut aku juga itu miskonsepsi besar ya, karena bahkan di Quran sendiri berulang kali kan ditekankan berhaji itu buat yang mampu. Mampu itu kan dalam arti mampu fisiknya dan mampu hartanya. Tapi masyarakat kita kan kebanyakan yang berangkat lansia, yang harus susah payah, ibadahnya susah payah gitu. Sebenarnya secara fisik kan udah nggak mampu, dan bahkan kan banyak yang gugur di sana jadinya karena secara fisik emang udah nggak mampu. Habis itu maksain cicilan 20 tahun gitu untuk haji atau jual rumah, jual sawah, itu kan tandanya sebenarnya nggak mampu. Sesuatu yang kita kita mampu itu kan berarti kita bisa misalnya anggaplah harga jam ini 1 juta. Aku mampu beli jam ini ketika hartaku bukan 1 juta gitu, mungkin 10 kali lipat dari 1 juta gitu, baru aku mampu beli jam tangan ini gitu. Kalau misalnya masyarakat kita harus nyicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya itu kan sebenarnya nggak mampu. Tapi kan itu difasilitasi, maksudnya difasilitasi perbankan, difasilitasi pemerintah gitu ya. Memang dari secara sistemik kita juga dipromosikan untuk haji gitu. Belum lagi mungkin didakwahkan juga gitu, maksudnya kayak itu impian, dijadikan ditanamkan bahwa pergi ke tanah suci itu ya jadi impian gitu, cita-citanya ke tanah suci, cita-citanya ke tanah suci. Tapi selama Mbak Mela belajar agama di pesantren dan lain sebagainya, pernah dengar nggak sebuah kisah atau pelajaran dari guru-guru di pondok itu bahwa ada loh kisah orang tuh dinyatakan haji tanpa berhaji gitu, menjadi haji tanpa pergi berhaji ke sana gitu. Ada nggak sih? Nggak pernah dengar sih. Tapi kan sebenarnya gelar haji itu kan nggak ada, itu kan cuma orang kita aja. Itu buatan orang Belanda katanya, sama backgroundnya ya. Malah kata itu propaganda Belanda gitu. Sebenarnya nggak ada status haji atau gelar haji itu secara tradisi nggak ada. Iya, haji mah haji aja, tapi nggak mengubah apa-apa. Iya sih. Mbak Mela misalnya dari Mekah,
Hajah Kumailah Hakimah gitu kan ya. Tapi harusnya habis sholat ya, setelah hajah S Kumailah Hakimah. Habis puasa hajah SP Kumailah. Harusnya kan gitu kan. Kenapa hanya haji aja yang dikasih gelar di depan kan ya? Habis zakat harusnya Z juga kan. Z Ahmad Rozi gitu kan. Kan ada 5 kan ya. Terus ada zakatnya juga kan panjang mas. Tapi Iya. kalau menurut pandanganku mas, haji itu sekarang lebih cenderung menjadi sasaran market para elit politik di negara kita sebenarnya. Sepakat nggak? Nggak tahu. Karena jamaah kita kan banyak banget kan, terbanyak di dunia gitu. Jadi kita tuh pasar terbesar haji buat Saudi. Nah di situ mereka melihat peluang bahwa ini market kita. Gitu. Jadi nggak ada habisnya orang kita ke sana. Kalau minyak kan bisa habis ya. Bisa habis. Tapi kalau tamu Allah nggak bisa habis nih, gitu kan? Mereka pola pikirnya gitu sehingga surplus terus kan setiap Dan tahunnya. area Masjidil Haram juga kan sekarang prestis banget. Maksudnya Ka'bah kita tuh sekarang dikelilingi sama mall dan hotel mewah. Ya memang tujuannya supaya jamaah haji dan umroh itu ya belanja gitu. Dan hotel-hotel itu banyak milik orang Eropa sebenarnya. Dan ternyata iya. Itu menjadi pertanyaan besar mas. Harus- Orangnya nggak boleh ke sana tapi bisnisnya masuk ke sana. Gitu. Iya, harusnya kalau misal ini mungkin kelemahan negara kita dalam ngelobi juga ya. Harusnya kita kan punya jamaah banyak nih, itu Iya. kan berarti kita punya daya tawar yang besar. Kalau pemerintahnya kita pinter negonya, mungkin kita bisa pasang hotel-hotel di situ, catering, bis, rumah sakit atau ya layanan-layanan publik lainnya karena kan masyarakat kita yang kesana. Ini mau bikin Danantara kayaknya. Oh, Iya, bikin di Oke sana, ya. mulai Supaya nembus nih. uangnya berputar, uang haji berputar Iya. di kita juga, bukan cuma berputar di sana doang. Ini mah uang kita berputarnya di sini, uang haji di sini berputar untuk dikorupsi, terus sedangkan profitnya untuk Saudi gitu. Yang penting uang hajinya nggak dipakai MBG aja Mbak. Kayak bisa lama-lama dipakai ya. Tapi kalau kita ngomong soal tauhid itu kan basically dia adalah non fisik gitu ya. Ketika kemudian non fisik, kenapa kita tetap butuh simbol? Menurut Mbak Mela gimana? Kita yang dimaksud nih orang-orang secara umum ya. Butuh simbol. Ka'bah itu kan simbol gitu. Untuk Iya. mempersatukan, untuk menggerakkan orang itu kan butuh simbol. Untuk mempengaruhi orang itu kan butuh simbol gitu. Salah satunya adalah Ka'bah. Aku belum pernah kepikiran kayak gitu sih. Benar, sejatinya tuh ketika kita beriman dengan konsep tauhid ya kita udah nggak butuh simbol. Karena bahkan Tuhan sendiri kan sudah tidak tergambarkan. Tuhan itu tidak berwujud, tidak bertempat, tapi ada dan kita imani. Dan memang sejatinya beriman secara Islam, beriman secara tauhid itu ya nggak perlu simbol. Itu sih aku masih mikirnya kalau haji itu memang ada kepentingan bisnis dan politik di situ sih. Tapi kalau kita tarik ke Nusantara nih, sekarang kan rame ya, ini nggak sekarang sih, dari dulu sih, ziarah-ziarah ke makam-makam wali lah, atau kemudian ke makam-makam Habib gitu kan, yang sekarang lagi rungkat. Sebelah ya. Itu tuh hasil copy paste dari sana nggak sih menurut Mbak Mela? Menurut aku iya, kan Iya ya, sebenarnya mirip ya. tradisi ziarah itu, tradisi syukuran yang gitu kan sebenarnya tradisi dari sebelum Islam masuk ke Indonesia kan, sebelum masuk Nusantara kita sudah punya tradisi itu, dan ketika Islam masuk ya jadinya ada asimilasi gitu. Dan itu yang terjadi, makanya Islam kita tuh lebih apa ya, lebih lebih bersosial dan berwarna gitu. Karena ini misalnya kayak bulan puasa dan lebaran kita kan banyak bukber, terus ada silaturahim, itu kan maksudnya tidak diatur secara syariat, itu orang Indonesia aja. Kita kalau lebaran ya kita ada bagi-bagi angpau. Itu kan tradisi justru orang Tionghoa gitu. Tapi kita adopsi itu gitu. Jadi kita puasa dan lebarannya secara tradisi itu lebih meriah daripada di Arab sana.
Aku kan belum pernah ya ke Mekah gitu ya. Ke Ka'bah cuma lihat dari internet, dari YouTube gitu ya. Kadang juga berpikir ya kenapa ya kain yang menutupi Ka'bah tuh kok hitam gitu ya, bukan pink atau apa gitu ya. Itu menurut Mbak Mela sendiri gitu, ada makna filosofis tertentu nggak sih? Dan di dalamnya itu ada apa gitu? Karena ada orang-orang tertentu kan boleh masuk kan. Nah itu gimana Mbak Mela? Nggak ada apa-apa dalamnya, Nggak ada apa-apa? nggak ada apa-apa. Dan kain hitam mungkin buat maintenance-nya gampang aja kali ya. Itu tuh setiap tahun diganti. Oh iya iya Kainnya iya setiap iya. tahun Iya. diganti, dan kaligrafinya tuh diukir pakai Mas, benang emas ya. Kainnya tuh bisa di request nggak sih? Misalnya pesen gitu. Setiap ganti kain itu tuh biasanya dilelang. Oh pantesan Epstein dapat ya? itu lelang ya, si lelang ya. Di rumah orang tua aku juga ada. Oh iya? Ha-ha. Oh. Jadi biasanya ada orang yang kayak nawar-nawarin. Tapi nggak dipakai keset kan kalau di rumah? Enggak, Oh, enggak ya? di frame, ditaruh di ruang tamu, ada yang di ruang tengah. Oh Terus gitu Mbak ada ya? Baru kain tahu aku kiswah. serius. Ada kain kiswah, terus ada kain yang buat di makam Nabi, itu setiap tahun diganti. Dan ada biasanya ada yang nawarin, kayak ada, mungkin dia orang yang kolektor. Biasanya emang dibelinya sama kolektor. Ayah beli berapa dulu? Ibuku sih. Ibu. Kalau bapakku nggak terlalu Nggak tahu peduli harganya barang-barang dulu. koleksi. Aku tidak terlalu ingat, tapi kayaknya nggak nyampe 3 digit deh. Oh, oke. Terus yang soal tadi tuh larangan non Muslim Muslim ya. masuk ke Mekah dan Madinah sebenarnya akarnya apa sih? Dulu gimana gitu? Perlu kita tahu gitu. Historinya ya. Sebenarnya nggak ada, itu cuma ini aja sih, kayak peraturan pemerintah aja. Itu tuh lebih ke teologis atau politis? Nah, sebenarnya itu aturan kerajaan, tapi Heeh. dulunya aku kira karena ada kan apa namanya, ada ayat yang ini apa, innamal musyrikuna najasum gitu. Jadi orang-orang musyrik itu najis, fala taqrabul masjidil haram, jangan mendekati Masjidil Haram. Jadinya tadinya kukira itu tuh karena ada dasar ayatnya. Tapi terus aku mikir, tadi kan pas zaman Nabi kan maksudnya kota Mekah itu ada penduduk non muslim juga dong gitu, dan bahkan mereka ya sempat ya bentrok ya, berdamai gitu, Mekah sempat jadi kayak pusat kota dagang yang pluralis gitu. Tapi setelah ditelusuri lagi ternyata itu meskipun ada ayatnya, tapi tegasnya itu ya peraturan kerajaan. Emang peraturannya mungkin supaya tertib aja kali, karena itu kan ramai peziarah, ramai orang-orang yang mau umroh. Atau mungkin biar terasa eksklusif aja kali ya daripada kota-kota yang lain gitu ya. Bisa jadi, karena supaya terasa ini memang kota buat orang Islam gitu, kota suci. Atau semacam kayak ya sebagai identitas komunitas sih gitu. Itu kali ya. Karena bener Mbak Mela tadi kan sebenarnya kalau kita beragama atau berketauhidan kan sudah tidak perlu simbol. Tapi itu menurutku paradoks loh. Paradoksnya itu menurutku aturan atau regulasi yang dibikin oleh pemerintah Arab Saudi ini justru bertentangan dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Benar. Dia enggak? Benar. Ini gimana Mbak Mela? Iya, apa namanya? Tapi itu juga paradoks sih, karena kalau kita mau mengusung Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kita harus tebang pilih teks, tebang pilih ayat, tebang pilih hadis gitu. Kan ada juga nih orang yang merasa Islam itu memang harus eksklusif gitu. Dan mereka juga punya legitimasinya, mereka punya dasar-dasar ayat dan hadisnya. Sementara itu Islam yang value-nya Islam itu rahmatan lil alamin gitu, kita harus pluralis. Mereka juga punya ayat-ayatnya gitu, ada riwayatnya, ada ayatnya. Jadi kalau kita bersandarnya pada ayat, ayatnya ada aja. Cuman yang kita sulit pahami kan perjalanan Nabi mendakwahkan Islam itu kan
ya memang dinamikanya berubah-ubah gitu ya. Kadang-kadang kita akur sama agama lain, kadang-kadang ribut gitu. Makanya ada variasi teks dan riwayat dengan sentimen yang kadang positif, kadang negatif gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang ngomong soal musyrik dan lain sebagainya itu kan konsekuensi logisnya adalah ketika kita kemudian ketemu sama orang yang beda agama, kita akan membenci, bahkan memusuhi, bahkan membunuh dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana menyikapi tentang tafsir-tafsir ayat-ayat yang menyesatkan? Itu tuh gimana? Karena ini bahaya sekali. Gimana Mbak Mela? Biasanya para mufasir itu akan menandai kalau ayat-ayat yang keras itu adalah ayat-ayat yang perang yang hanya berlaku pada masa perang, pada masa Nabi diperangi, atau pada masa kalau misalnya ada hari di mana kita ada perang agama gitu. Jadi ya harusnya udah nggak berlaku lagi. Berarti kedaluarsa dong ya? Itu yang aku bilang, tapi kan netizen bermarah. Oh gitu ya. Padahal harusnya setuju. Siapa sih yang masih mau berantem? Iya kan? Siapa sih yang masih mau perang-perangan? Siapa sih yang masih mau memperbudak tawanan perang gitu? Kan kita juga nggak mau hidup kayak gitu. Atau ketika aku bilang adalah tidak mungkin tidak kena riba, itu kan realitanya begitu. Kita belanja udah ada ribanya, kita pakai bank, kita belanja di marketplace, kita bayar pajak, itu semua udah ada muatan ribanya gitu. Karena sistem keuangan di dunia ini ya nggak sesederhana seperti zaman Nabi gitu. Jadi ya memang sudah tidak bisa menghidupi gaya hidup Qurani secara utuh gitu, karena ya kita dan Nabi hidup di era yang berbeda. Oke. Mbak Mela tuh pernah bikin konten ini sih tentang apa? Kalau nggak salah masturbasi agama. Nah itu saya sempat baca kan. Bisa dijelaskan nggak di malam ini gitu? Ini menarik soalnya. Rasanya keren ya. Itu tuh gara-gara dulu tuh di Twitter, di X pernah ada istilah masturbasi intelektual. Jadi misalnya ada orang suka nge-tweet dengan bahasa tinggi, tapi nggak ada yang ngerti. Jadi kayak dia doang yang keren, dia doang yang puas gitu. Terus nggak menjelaskan apa-apa gitu. Tapi yang jelas dia memakai kata-kata sulit, memakai kalimat yang rumit supaya dirinya terlihat pinter gitu. Nah, yang aku maksud masturbasi agama itu adalah orang yang di sosial media apapun kejadiannya, apapun kontennya, tapi respon dia tuh selalu misalnya ceramah lah, atau sholawat lah, atau ngutip ayat, dalil ya, atau ngejudge orang, tapi sebenarnya nggak begitu nyambung gitu. Misalnya anggaplah ada apa yang banyak di sosmed ya. Misalnya ada perempuan, dia dandan joget-joget, itu kan banyak kayak sosial media. Terus komentarnya dia ceramah-ceramah, ngasih ayat, ngasih hadis, nakut-nakutin dosa, suruh tutup aurat. Itu kan kayak ya udah nggak usah ditonton gitu. Itu cewek itu dandan joget-joget bukan buat dia. Gitu. Iya. Justru ngasih dalil ya. Justru ngasih dalil. Nah, jadi aku mikirnya orang yang kayak gitu tuh dia ceramah supaya dirinya puas aja gitu. Dia butuh, dia ngerasa dia tuh kayak aduh pengen ceramahin orang nih gitu, supaya dirinya ngerasa puas gitu, ngerasa lebih baik gitu. Tapi ya itu istilah bikin-bikinan aku aja sih. Masturbasi agama tuh bagus tuh. Masa iya tahfidz Quran gak pakai jilbab lagi gitu ya. Padahal aku misalnya lagi bikin konten tentang apa, misalnya bahas buku puisi, kok kayak konten biasa aja, tahu-tahu diceramahin itu jilbabnya kemana Mbak gitu. Kayak gitu. Masih banyak Mbak? Atau sudah mulai reda? Artinya semasif apa hujatan-hujatan atau komen-komen yang kayak gitu tuh dikomparasikan dengan beberapa tahun yang lalu tuh gimana dengan sekarang? Karena belakangan ini aku juga jarang aktif di sosial media pribadi aku sih. Kenapa jadi sih? Nggak banyak. Tahun lalu tuh ibuku sakit kan. Iya.
dan butuh perawatan intensif. Jadi aku Oh. banyak ngurusin ibu aku, terus ibu aku meninggal. Ya Allah. Terus ya aku berduka kan, males nggak mood aja ngurusin sosmed. Jadi karena aku nggak banyak main sosial media, Iyalah nggak otomatis. banyak berinteraksi. Tapi nggak tahu kalau aku aktif lagi. Tapi kalau di YouTube mah sekarang penerimaannya relatif baik kok. Iya, bener sih. Udah ada audiens ya, maksudnya udah ada audiens setia, udah ada audiens yang paham poin pembicaraan aku. Kalau pas kita live TikTok juga komennya kan sudah beda sama yang dulu. Oh iya. Iya, dulu sempet rame kan. Sekarang orang sudah ini ya, banyak Udah mulai aware lah ya. hal-hal yang seperti itu mungkin. Sudah tidak kena penyakit kulit lagi ya. Kulit. ¿Cómo se llama?